dalam berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap diberkati dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih adakah sukacita? Saya berharap sukacita Allah itu tidak pernah pudar dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing saat ini, tetapi tidak mengurangi sukacita Allah ada dalam hidup kita dan tidak mengurangi berkat Allah dicurahkan di dalam keluarga kita. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Serunya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Serunya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah memperfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini tetap tenang sekalipun dicela. Tenang sekalipun dicela bukanlah sesuatu yang mudah. Saya mau katakan, setiap kita pasti pernah gagal atau jatuh dalam dosa dan kesalahan, sekalipun kita sudah melayani Tuhan atau sudah percaya kepada Tuhan. Dan ketika kegagalan dan kesalahan itu dijadikan orang menjadi bahan olokan bagi kita, menjadi bahan celaan bagi kita, maka respon yang keluar dari diri kita seringkali adalah respon yang negatif, yaitu membalas kembali olokan orang itu dengan apa yang kita ketahui tentang dia.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman ini berbicara tentang respon yang diberikan Daud ketika dia menerima celaan atau kutukan dari orang yang berada di bawah derajat dia jauh. Daud memberikan satu teladan di dalam meresponinya. Tetapi sebelum kita masuk kepada respon yang diberikan Daud terhadap celaan atau hinaan atau olokan yang dihadapinya, kita melihat dulu celaan seperti apa yang dihadapi Daud, masalah seperti apa yang dihadapi Daud. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-9, kita melihat di sana bagaimana Daud mengalami satu masalah besar dalam hidupnya. Dia mengalami kepahitan, dia mengalami penderitaan karena dia sedang bermasalah dengan anaknya Absalom. Anak kandungnya sendiri mengambil kedudukannya sebagai raja, menggantikan dia. Dan kondisi itu membuat hati Daud sudah sedih, sehingga dia pergi meninggalkan kota Yerusalem, meninggalkan istana. Tetapi dalam pergumulan itu, di dalam perjalanan dia meninggalkan Yerusalem, dia bertemu dengan seseorang lagi yang membuat masalah baru dalam kehidupannya, yang membuat keadaan Daud semakin sedih. Orang ini bernama Simei, dari kaum Saul sendiri. Nah, orang ini mengutuki Daud, orang ini menghakimi Daud, orang ini mengolok-olok Daud, mengatakan Daud ini adalah seorang penumpah darah. Simei ini benci, sakit hati kepada Daud karena dia merasa Daud ini telah melengsarkan Saul, orang yang dia sayangi dan yang menyayangi hidupnya. Sehingga penderitaan yang dialami oleh Daud saat itu pantas dia terima, karena itu adalah hasil perbuatannya di masa lalu. Dan bukan hanya mengolok-olok dan menghakimi Daud, Simei ini juga sambil melempari Daud dengan batu. Tidak dijelaskan apakah batu itu besar atau kecil, apakah mengenai badan Daud atau tidak. Tetapi ini bentuk penghinaan kepada raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah ada masalah besar. Pepatah katakan sudah jatuh ke timpa tangga. Daud mengalami hal ini, dan ini bukan sesuatu yang mudah karena ini datang dari orang yang jauh berada di bawah derajatnya. Tetapi respon Daud terhadap masalah yang dihadapinya menjadi pembelajaran bagi kita. Daud bisa tenang, Daud bisa berdiam diri, Daud bisa tidak memberikan respon yang negatif menghadapi celaan itu. Kita akan belajar sikap apa yang dimiliki Daud sehingga dia bisa tenang menghadapi celaan, olokan atau penghakiman dalam hidupnya dari orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Yang pertama kita melihat Daud bisa tetap tenang, Daud tetap bisa berdiam diri sekalipun dia dicela ataupun dihina dan dikritik orang ini, karena Daud memandang celaan itu sebagai evaluasi bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud dicela, ketika Daud dikutuki, ketika Daud diolok-olok dengan masa lalunya yang sebenarnya kebenarannya tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan Simei itu, Daud tidak memberikan respon yang negatif kepada orang ini, tetapi Daud menjadikan celaan itu sebagai bahan evaluasi terhadap dirinya. Celaan itu menjadi evaluasi bagi dia bahwa dia pun tidak lepas dari kesalahan di masa lalu. Daud menjadikan itu menjadi bahan evaluasi
sehingga dia tidak cepat-cepat membantah Simei ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, sekalipun kita mungkin direndahkan atau dihina oleh karena kesalahan kita, mari jadikan itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Jadikan celaan atau penghakiman orang atau olok-olok orang itu untuk membuktikan diri kita yang sekarang, bahwa kita jauh lebih baik dari masa lalu kita. Kalau itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan bisa tenang menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan bisa tenang menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, mari kita boleh melihat Daud bisa tetap tenang sekalipun dia dicela atau dikutuki. Daud mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Daud melihat bahwa itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Maka ketika salah satu dari jerunya itu atau dari rakyatnya yang bersama-sama dengan Daud, yaitu Abisai, ingin bertindak memenggal kepala Simei ini, Daud tidak memberikan izin. Daud hanya katakan di dalam ayatnya yang ke-11a itu, dikatakan, pula kata Daud kepada Abisai, kepada semua pegawai, sedangkan anak kandungku aja mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Dia katakan, biarkan dia mengutuk. Mungkin Tuhan yang telah berfirman kepadanya untuk mengutuk aku. Daud melihat itu, bahwa apa yang dialami saat itu tidak lepas dari seizin Tuhan atas hidupnya. Kedaulatan Tuhan. Daud tidak bisa mereka-reka bahwa orang ini sengaja atau tidak. Daud tidak bisa melihat bahwa orang ini ingin semata-mata menjatuhkan dia. Tetapi Daud melihat, siapa tahu Tuhan yang menyuruh dia mengutuk saya. Kalau Tuhan yang menyuruh, apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa saya perbuat? Dia tak katakan demikian. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia katakan Tuhan telah menyerahkan dan mengizinkan itu untuk dialami oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun di sekitar kita ataupun dalam bangsa ini masih tetap berada dalam seizin dan kedaulatan Allah, maka itu akan membuat kita bisa tenang menghadapi situasi yang ada. Kita tidak bisa menyalahkan karena si A, karena si B, makanya terjadi saat ini. Tetapi mari jadikan itu menjadi bahan evaluasi dan melihat itu dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam kendali Tuhan. Nah, kalau itu berada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dikatakan Daud bisa tenang karena Daud memiliki sikap rendah hati. Kenapa saya katakan Daud memiliki sikap rendah hati? Saya membayangkan posisi Daud ini kalau saat ini berada di zaman sekarang, seorang rakyat biasa yang tidak ada hubungannya dengan Daud menghina pemimpin negara, mengolok-olok dia di depan orang banyak, dan bukan hanya mengolok-olok, melempari dia dan menghakimi dia atas apa yang dialami saat itu, maka saya bisa
Tapi dia tetap rendah hati. Harga dirinya sudah diinjak-injak, dia sudah dipermalukan di depan orang banyak. Simei ini tidak melakukan di tempat yang tersembunyi. Tetapi Daud memiliki kerendahan hati. Kenapa Daud bisa memiliki kerendahan hati? Dia belajar dari Tuhan. Maka dikatakan Daud itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah gagal. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Nah, Daud mau belajar dari celaan itu untuk dia memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin apapun saat ini penderitaan yang kita alami, ketika orang lain memakai itu menjadi bahan olok-olok bagi kita, mari kita tetap rendah hati bahwa Tuhan juga pernah diolok-olok, bukan karena kesalahannya, tapi dia tetap rendah hati. Apalagi kita, ya mungkin itu karena kesalahan kita, tapi memiliki kerendahan hati, karena itu akan memampukan kita bisa tenang melewati situasi yang ada. Dan yang keempat, katakan, Daud bisa tetap tenang sekalipun dicela karena Daud punya hati mengampuni. Daud punya hati mengampuni. Ketika Daud dilempari dengan batu, ketika Daud dihakimi atas apa yang terjadi saat itu dalam kehidupannya, Daud tidak membalas. Dia katakan biarkan Tuhan yang membalas. Karena Daud menyadari seperti saya katakan tadi, Daud juga tidak lepas dari dosa. Karena pengampunan Tuhanlah yang menjadikan Daud ada sampai saat itu. Kekuatan Daud mengampuni itu berasal dari pengampunan yang dia sudah alami bersama dengan Tuhan. Kalau kita belum mengalami pengampunan Tuhan, mustahil kita bisa mengampuni orang yang mencela, yang menghina, yang menghakimi hidup kita. Bahkan yang menjas kita bahwa apa yang terjadi, penderitaan yang kita alami saat ini karena dosa kita. Seperti ini Daud ini. Dalam bahasa sederhananya, apa yang kau alami, kau diturunkan oleh anakmu sendiri karena kau pun menurunkan Saul dulu, dikatakan. Penderitaan yang kau alami karena dosamu dulu, karena kau orang bersila. Bayangkan, tetapi Daud mengampuni. Pengampunan itulah memampukan Daud bisa tenang, karena pengampunan itu menutupi segala dosa dan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Mari Bapak Ibu, siapapun saat ini yang menyakiti hati kita, jangan jadikan itu merusak ketenangan hati kita. Jangan jadikan itu merusak kebahagiaan kita. Tetapi lepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, maka kutuk itu Tuhan ubah menjadi berkat. Demikian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12 itu. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu padaku. Ketika kita melepaskan pengampunan, berarti kita membuka pintu berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Dan pengampunan itu akan memampukan kita bisa hidup tetap tenang sekalipun ada penderitaan. Di masa-masa pandemi saat ini, COVID-19 ini, ada banyak membuat kita tidak bisa hidup tenang. Karena apa? Bukan hanya situasi yang ada, orang sekarang semakin usil, sensitif. Kenapa? Mungkin karena terlalu banyak di rumah, jadi dia tidak banyak waktu untuk memperhatikan kehidupan orang-orang lain melalui Facebook. Sehingga setiap status orang negatif dalam pikirannya. Padahal kita tidak tahu, orang membuat status itu mungkin
dengan motivasi apa itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita melihat itu, ketika Tuhan izinkan kita membaca itu, mari jadikan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita, menjadi bahan introspeksi diri bagi kita, untuk kita boleh semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia bagi Daud itu kita bisa belajar hari ini dengan 4 hal itu. Jadikanlah hinaan, olok-olokan, fitnah atau kegagalan orang lain itu menjadi bahan evaluasi bagi diri kita untuk memperbaiki kita di masa yang akan datang. Dan jadikan celaan itu menjadi keyakinan bagi kita bahwa hidup kita berada dalam kedaulatan Tuhan. Apapun bisa Tuhan izinkan atau Tuhan kirimkan dalam hidup kita untuk membawa kita semakin orang yang berkenan kepada Tuhan. Pandemi ini pun bisa Tuhan pakai menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa umat Tuhan semakin lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Dan biarlah juga celaan itu membawa kita tetap memiliki kerendahan hati. Sekalipun kita sudah dipermalukan, dihina, diinjak-injak. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan yang terakhir katakan tadi, biarlah engkau memberikan pengampunan. Karena di dalam pengampunan itu, Tuhan akan menjadikan yang tidak baik dalam dirimu itu, mengubah yang tidak baik itu menjadi berkat bagi kita. Karena pengampunan Allah itulah yang akan memampukan kita. Pengampunan Allah itulah yang membuat kita mendapat berkat keselamatan. Maka pengampunan yang kita berikan kepada orang yang mencela kita, kepada orang yang menyakiti kita, itu akan membuka pintu berkat Tuhan bagi kita. Dan biarlah Bapak Ibu, sikap tenang itu ketika kita miliki, itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita saat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap bisa tenang menghadapi setiap situasi yang di luar keinginan dan kehendak kami. Karena di dalam ketenangan itu kami bisa berbuat banyak hal. Kami bisa menjadi berkat dan itu bisa menjadi kebaikan bagi diri kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.